Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexa Ayu Dewanda dengan NIM 2308030048, Prodi PGMI Fakultas Studi Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah belajar pembelajaran yang diampu oleh Ibu Yessika Novita Rahmi, SPD MPD. Baik, saya akan membacakan soal pertama, yaitu seorang siswa mengalami keterlambatan dalam membaca, sehingga gurunya memberikan bimbingan secara rutin selesai akhir pembelajaran. Setelah beberapa bulan, siswa tersebut mampu membaca dengan fasih dan mulai bisa menghafal. Jelaskan perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran dalam kasus tersebut serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Jawaban saya adalah, dalam kasus ini, siswa awalnya mengalami kesulitan dalam membaca. Lalu, gurunya memberikan bimbingan secara rutin setelah jam pelajaran selesai. Setelah beberapa bulan, akhirnya siswa tersebut bisa membaca dengan lancar dan mulai menghafal. Dari sini, bisa dilihat perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran. Proses belajar itu lebih mengarah ke apa yang dialami oleh siswa. Jadi, belajar itu adalah usaha dari siswa sendiri untuk memahami, mengingat, dan menguasai kemampuan membaca. Siswa tersebut mengalami proses bertahap dari belum bisa membaca dengan baik sampai akhirnya fasih dan bisa menghafal. Semua itu adalah bagian dari proses belajar yang datang dari dalam dirinya sendiri, lewat latihan dan bimbingan yang terus-menerus. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa belajar. Dalam hal ini, guru berperan aktif dengan memberikan bimbingan secara rutin setelah pelajaran selesai. Pembelajaran ini adalah upaya guru dalam menciptakan situasi dan memberikan metode yang mendukung agar siswa bisa belajar dengan lebih efektif. Jadi, pembelajaran itu berasal dari luar diri siswa, guru yang menjadi fasilitatornya. Peran guru dalam kasus ini sangat penting, karena dia tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga meluangkan waktu khusus untuk memberikan bimbingan tambahan. Guru juga pastinya sabar dan konsisten membimbing siswa sampai benar-benar bisa. Sedangkan peran siswa adalah aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dia mau mengikuti bimbingan, berlatih membaca, dan berusaha keras sampai akhirnya bisa membaca dengan lancar dan mulai hafal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa belajar itu datang dari usaha siswa sendiri, sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang dan dipandu oleh guru untuk membantu siswa dalam belajar. Baik, soal kedua yaitu, dalam proses pembelajaran, di sebuah kelas guru menggunakan media visual, praktik, diskusi kelompok, dan kuis interaktif dalam menyampaikan materi ilmu pengetahuan alam sosial tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Berdasarkan paparan di atas, identifikasilah jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan oleh guru serta jelaskan prinsip pembelajaran yang tampak dalam proses tersebut, lalu jelaskan mengapa banyaknya metode ini penting dalam proses pembelajaran. Baik, jawaban saya yaitu, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial tentang sumber energi serta bagaimana memanfaatkannya, guru memakai bermacam cara mengajar, misalnya lewat tampilan visual, kegiatan praktik, pembahasan kelompok, serta kuis yang seru. Dari kegiatan ini, kita bisa melihat berapa jenis belajar yang dipakai, yaitu belajar lewat gambar, praktik langsung yang membuat siswa terlibat aktif dalam kegiatan nyata, belajar bersama lewat pembahasan kelompok, dan belajar secara interaktif dengan kuis yang melibatkan siswa secara langsung. Di proses ini, tampak juga beberapa prinsip belajar yang diterapkan seperti keaktifan siswa saat belajar, proses belajar yang asik dan seru, metode yang beragam, cara yang sesuai dengan keadaan, serta adanya kerjasama antar siswa. Pemakaian berbagai metode ini penting sekali sebab tiap siswa punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih mengerti lewat tampilan visual, ada yang suka berdiskusi, dan ada juga yang lebih mudah paham materi dengan praktik langsung. Dengan metode yang beragam, guru bisa menjangkau semua tipe siswa dan membuat pelajaran jadi lebih efektif serta menyenangkan. Baik, soal ketiga yaitu, guru memberikan hadiah kepada siswa ketika dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Sedangkan di kelas yang lain, guru menggunakan peta konsep guna membantu siswa memahami jenis-jenis alat indera manusia.
Jelaskan perbandingan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme berdasarkan dua kasus tersebut serta bagaimana masing-masing teori menjelaskan proses perubahan perilaku atau pemahaman siswa. Jawaban saya yaitu dua contoh tadi memperlihatkan bagaimana behaviorisme dan kognitivisme punya cara yang beda dalam memandang proses belajar. Di kelas yang pertama, guru kasih hadiah kalau muridnya bisa jawab pertanyaan yang benar. Nah, ini tuh ciri khas behaviorisme yang menganggap belajar itu sebagai perubahan tingkah laku karena ada rangsangan dari luar dan reaksi dari murid. Terus diperkuat lagi sama hadiah atau hukuman. Jadi, tingkah laku murid berubah karena ada penguatan. Kayak hadiah yang bikin mereka pengen ngulangin lagi perbuatan yang sama, yaitu jawab pertanyaan dengan benar. Sementara itu, di kelas yang lain, gurunya pakai peta konsep buat bantu murid ngerti berbagai macam alat indera. Ini nunjukin pendekatan kognitivisme yang lebih fokus ke gimana pikiran kita ngolah informasi. Kognitivisme menganggap belajar itu sebagai proses aktif, di mana murid bangun pengetahuan baru dengan cara menghubungkannya sama informasi yang udah mereka punya sebelumnya. Di sini, pemahaman murid berubah karena mereka nyusun informasi dalam pikiran mereka jadi lebih rapi dan bermakna pakai bantuan peta konsep. Jadi, bedanya ada di fokusnya. Behaviorisme lebih menekankan ke perubahan tingkah laku yang kelihatan, sedangkan kognitivisme lebih mikirin gimana proses berpikir dan pemahaman di dalam benak murid. Baik, soal yang keempat yaitu seorang guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat tentang beberapa isu sosial dan mengajak siswa membuat proyek sosial bersama sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jelaskanlah bagaimana pendekatan humanistik dan konstruktivisme tercermin dalam kasus tersebut, serta bagaimana dampak positif dari penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa. Jawaban saya yaitu, dalam situasi ini, dapat dilihat bahwa pendidik menggabungkan metode humanistik dan konstruktivisme secara bersamaan. Metode humanistik terlihat dari usaha guru dalam mendorong murid untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan bebas mengenai isu-isu sosial. Hal ini menunjukkan penghargaan guru terhadap perasaan, pandangan, dan potensi masing-masing siswa, serta menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan karakter mereka. Di sisi lain, metode konstruktivisme muncul dalam aktivitas pembuatan proyek sosial secara kolaboratif. Lewat kegiatan ini, siswa diundang untuk membangun pengetahuan dan pemahaman mereka terkait nilai-nilai Pancasila berdasarkan pengalaman nyata dan kerjasama. Dampak positif dari penerapan kedua metode ini bagi siswa sangat signifikan. Metode humanistik berperan dalam membentuk karakter siswa menjadi lebih percaya diri, terbuka, dan bertanggung jawab, karena mereka merasa dihargai dan terlibat secara emosional dalam proses belajar. Sementara itu, metode konstruktivisme mendorong siswa untuk berpikir kritis, menyelesaikan permasalahan, dan berkolaborasi dengan orang lain, karena mereka belajar lewat pengalaman langsung dan diskusi kelompok. Dengan demikian, penerapan kedua metode ini tidak hanya memberikan makna lebih dalam pembelajaran, tetapi juga membantu siswa berkembang menjadi individu yang bernilai dan berpikir secara mandiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.